berani undang saya. Saya tidak berani, sebetulnya tidak layak. Bukan. Itu kalau berani undang saya mungkin khotbah tidak turun-turun. Tergantung yang dengar. Tadi dengar daripada pidato saya. Saya terus terang ya, sudah lama tidak menikmati seperti hari ini. Sejak umur 17 saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Kesempatan khotbah banyak, kesempatan dengar khotbah sedikit. Hari ini bisa duduk menikmati Pak Yakub, menikmati Yusuf, menikmati semua. Saya sangat senang. Saya terus terang ya, orang yang paling malas dengar khotbah itu pendeta. Pendeta-pendeta seluruh dunia suka aja khotbah, suka dengar khotbah. Karena mereka kira mereka diutus untuk bicara, bukan untuk menjadi pendengar. Tapi orang yang tidak dengar itu orang rugi. Yesus berkata, Marta, kau sibuk terus. Tetapi saudaramu, Maria, sudah memilih bahagia yang paling besar, yaitu mendengar firman. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya bisa mendengar. Waktu mendengar orang lain, baru tahu banyak berkat Tuhan ada pada orang lain yang kita kurang. Dan kita bisa belajar dari orang lain. Saya harap lebih banyak pendeta seperti Pak Yakub. Lebih banyak pemuda seperti Yusuf. Karena mereka sungguh-sungguh mempunyai pergumulan, mempunyai pengabdian untuk menjadi hamba Tuhan. Saya sendiri menjadi rektor. Lalu saya turun kepada Yakub. Yakub menjadi rektor, turun kepada Yusuf. Jadi saya orang paling tua. 3 generasi. Semenjak saya meninggalkan saat dari Pak Wongso ke Pak Ko, lalu ke Pak siapa lagi, sudah 5 generasi rektor. Saya ini pikir kok gua masih hidup sih. Sudah terlalu tua masih hidup, jalan sudah tidak stabil. Tapi saudara-saudara, saya berjanji tahun ini selesai pemilu saya akan keliling Indonesia 100 kota lagi. Satu persatu saya melihat. Saya tidak pernah anjurkan satu anak sekolah di saat ya. Tidak pernah. Tidak pernah panggil orang sekolah di Warung Buncit. Tidak. Tidak pernah mengatakan sekolah di Kemayoran. Tidak pernah. Karena itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah cintailah Tuhanmu. Jalankan kehendaknya. Kabarkan ini ke seluruh dunia. Kalau engkau mau ke mana silakan. Mau ke Hong Kong, mau ke Taiwan, mau ke Amerika, mau ke Warung Buncit atau mana saja. Engkau doa baik-baik. Bukan tugasku. Saudara-saudara, saya tidak pernah khotbah 1 kali di Tiongkok. Tetapi orang di seluruh dunia yang paling banyak dengar khotbah saya adalah Tiongkok yang belum pernah saya khotbah 1 kali. Itu saya biar mari kita membuat suatu seminar. Bikin satu konferensi di Kuala Lumpur. Dari Tiongkok 538 orang daftar. Dari Xinjiang datang ke Kuala Lumpur dengar khotbah. Saya bikin reformasi 500 tahun. Ada yang ikut coba angkat tangan. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira 20. 4.280 dari seluruh dunia. 24 negara yang datang ke Jakarta ikut. Lalu malam itu sama mari kita sama-sama ingat Martin Luther. Akhirnya 8.000 orang yang datang dengar khotbah dibenarkan melalui iman. Saudara-saudara, akhirnya pemimpin seluruh dunia mengatakan this is the biggest ever in the Reformation commemoration meeting in the world. Yang paling banyak Jakarta 8.000 yang ikut. Yang kedua Los Angeles 6.500. Ketiga di Orlando 4.500, di mana saya juga pengkhotbahnya. Saya tidak tahu Tuhan akan kerja apa. Yusuf, Tuhan akan kerja apa di hari depanmu, tahu tidak? Tidak tahu. Dia akan kerjakan besar melalui kamu. Lebih daripada apa yang kau pikirkan. Waktu saya muda, saya tidak tahu akan dipakai Tuhan bagaimana. Tapi sekarang saya tahu, saya sudah dipakai Tuhan bagaimana. Karena sudah lewat. Waktu itu cuma tahu saya akan dipakai. Kira-kira apa-apa, saya tahu. Tapi tidak tahu sebesar ini. Ini membuktikan Tuhan itu hidup.
Tuhan itu adalah Tuhan yang sejati dan hidup. Dan dia bisa mengerjakan hal sesuai dengan apa yang dijanjikan di Alkitab. Cuma iman kita sampai di mana. Saya harap STRI bisa melatih banyak hamba Tuhan yang baik. Saya harap spirit yang ada di Yakub turun ke Yusa. Dari Yusuf turun lagi ke Pan. Biar sekolah itu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga membantu sekolah STTRI. Kenapa mesti jadi dua? Bukan karena perpecahan yang saya inginkan. Karena Tuhan mungkin pakai dua versi reform di Indonesia. Mengerti maksud saya? Kalau versi ini ada kekurangan, Tuhan panggil yang lain. Itu bukan karena mau perpecahan. Karena saya sangat mencintai dan sangat masih mendoakan. Waktu Pak Yakub mengangkat Yusuf menjadi penerus, saya hati pertama. Puji Tuhan. Pilih orang yang betul. Lalu hati saya bilang saya akan mencintai dan akan mendukung pelayanan Yusuf. Hari ini diundang. Yusuf tidak percaya saya mau datang. Tidak sangka saya mau datang. Ada apa saya datang. Semua orang tapi jadi pendeta saya tidak muncul. Tapi Yusuf jadi pendeta. Saya muncul. Karena apa? Suka dilihat orang Stephen Tong masih hidup. Bukan. Karena saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Di dalam pelayanan kita sudah diteruskan oleh Roh Kudus. Kabar anak muda. Amin. Siapa mau hari ini tergerak mengatakan. Saya juga mau meneruskan pekerjaan Tuhan. Berdoa di hatimu. Saya tidak panggil. Saya percaya kalau sekarang saya panggil. Masih banyak anak muda yang mau berdiri maju ke depan. Dan itu sudah saya saksikan. Selama 62 tahun. Yang menyerahkan diri ke depan di dalam kebaktian saya. Sudah kira-kira 48.500 orang. Saya bukan main-main. Saya hitung. Saya kumpulkan 62 tahun. Benar-benar. Dan yang berapa menjadi pendeta saya tidak tahu. Pokoknya paling sedikit hari ini satu lagi. Sudah ditabiskan. Saya tidak tahu Yusuf. Yusuf itu digerakkan Tuhan oleh siapa. Tapi saya tahu. Saya pernah melayani. Dan Tuhan memberkati. Hei anak muda. Jangan kira kau kalau jadi pedagang bisa kaya. Mungkin bangkrut. Jangan ketawa, jangan sombong. Dan jangan menghina pekerjaan Tuhan dan firman dari para hamba Tuhan. Banyak orang yang dipanggil Tuhan tidak mau taat. Akhirnya bangkrut. Saya sekarang kasih tahu satu orang berdiri dengan saya. Sama-sama menyerahkan diri. Sekarang sudah lumpuh. Dia sudah stroke. Sudah 5 tahun tidak ikut kebaktian. Dan istrinya tidak kopris dia. Saya terus cari dia di mana. Katanya di apartemen di Jakarta jalan apa. Tapi tidak tahu nomor berapa. Saya belum bisa menemukan dia. Hari itu Andrewji panggil saya maju ke depan. Dengan air mata membasahi seluruh pakaian. Baju putih saya semua basah. Tuhan saya jadi hambamu. Hari itu yang maju ke depan 27 orang. 27 orang. Termasuk Kaleb Tong. Saya. Dan 25. Termasuk satu yang sekarang sudah lumpuh itu. Tapi saya sudah menyerahkan diri. Tidak mau menjadi hamba Tuhan. Akhirnya dia ditinggalkan Tuhan. Dan dia menjadi orang kaya. Saya ke rumahnya lihat dia foto sama Soeharto. Herannya. Setelah Soeharto turun. Fotonya disimpan semua. Karena tidak laku lagi. Tidak ada orang menikmati itu lagi. Dan dia sekarang menjadi orang yang kasihan sekali. Istri pun tidak ngobris dia. Tetapi istri saya masih cinta saya. Anak saya masih menghormati saya. Dan saya mempunyai 9 cucu. Semua lucu-lucu, bagus-bagus. Yang paling besar sudah tinggi lebih separuh kepala dari saya. Anak namanya David. Namanya Daniel. Umur baru 16 sudah lebih tinggi dari saya. Dan dia begitu taat sama Tuhan. Begitu cinta Tuhan. Adanya 1, 2, 3, 4, 5. Mestinya 6 meninggal 1, 5. Semua cinta Tuhan. Karena apa? Karena saya mentaati Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan saya hari ini minta semua cinta Tuhan. Amin. Semua mendukung Yusuf. Amin. Semua didik anakmu baik-baik. Amin. Semua taat firman Tuhan. Taat perintah Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencintai dia. Mazmur berkata, setiap keluarga dari besar sampai kecil, kalau sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, Tuhan memberkati keluarga itu. Amin. Tuhan memberkati kita dan memberkati Yusuf, istri dan kedua anak.
Tadi saya noleh ke belakang. Susah orang tua kalau lihat ke belakang biasa cepat mati. Ini sudah diperiksa sama dokter. Jadi gerak-gerik orang tua paling pertama tabu. Jangan lihat ke belakang. Tapi bilang, silakan anak saya berdiri. Wah, saya tidak lihat. Saya sudah lihat satu perempuan di sini. Satu lagi sana. Baru lihat, bisa lihat di atas mimbar. Karena sudah ada fotonya di sini. Saudara-saudara, Tuhan memberkati ya. Memberkati Yusuf. Memberkati saudara. Terima kasih.